Om Swastiastu. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian eksperimen. Mohon izin share screen. Adapun judul saya di sini adalah pengaruh bimbingan individu melalui wawancara terhadap hasil belajar dan minat belajar matematika pada siswa kelas 5 di Gugus 3 Kecamatan Banjarangsan. Terbelakang masalahnya seperti hasil survei dari PISA 2018, kompetensi matematika Indonesia di posisi ke-73 dari 80 negara atau peringkat ke-7 dari bawah. Kemudian dari guru, kurang intensifnya hubungan komunikasi antara guru dan siswa sehingga siswa merasa malu untuk memperoleh informasi tentang pembelajaran. Kemudian dari siswa, karakter tiap siswa itu berbeda. Maksudnya di sini ada siswa yang kesulitan belajar, misalnya kurang cepat memahami atau sulit memahami atau terlalu sulit untuk memahami pelajaran, ataupun ada yang malu dalam bertanya. Sehingga di sinilah letak dari permasalahan tentang pembelajaran di Gugus 3 Kecamatan Banjarangsan, sehingga hasil dan minat belajar siswanya rendah. Kajian teori. Bimbingan belajar di sini yang digunakan adalah bimbingan belajar baik secara individu maupun kelompok, yang artinya layanan bimbingan yang diberikan kepada individu maupun kumpulan individu berguna untuk menghindari dan mengatasi masalah dalam pembelajaran. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Minat belajar, kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan disitulah diperoleh kepuasan. Minat yang besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik bagi dirinya. Ia malu-malu untuk belajar. Dia tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran tersebut. Hasil belajar, kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Nah, hasil belajar di sini diklasifikasi dari Benjamin Bloom yang secara garis besarnya dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif di sini itu bagaimana anak dalam menguasai pembelajaran. Afektif, bagaimana anak merasa senang dalam pada saat mengikuti pembelajaran. Kemudian ranah psikomotorik, misalnya gerak-gerik anak dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga pendekatan pembelajaran yang diambil agar minat dan hasil belajar matematika di kelas 5 Gugus 3 Kecamatan Banjarangsan meningkat, itu dengan menggunakan bimbingan belajar seperti secara individu dan kelompok. Rancangan penelitian yang saya gunakan di sini itu jenis penelitiannya jenis eksperimen, yaitu kuasi eksperimen. Ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, di sini kelompok kontrol di sini tidak bisa dikontrol. Kemudian populasi yang saya gunakan di sini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 3 Kecamatan Banjarangsan. Seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Banjarangsan. Sampelnya teknik foto sampling, yaitu tanpa acak.
siapa siswa yang merasa kesulitan dalam belajar maupun siswa yang malu bertanya. Disinilah nanti yang dipakai sampel untuk kelompok eksperimen. Contohnya yaitu bimbingan klasikal atau keseluruhan. Eksperimen bimbingan belajarnya baik secara individu maupun kelompok. Hasilnya di sini adalah siswa yang kurang mampu atau kurang memahami ataupun kesulitan dalam memahami pelajaran, dan siswa yang malu bertanya ataupun takut bertanya kepada guru maupun kepada sesama temannya. Uji kesetaraan yang digunakan adalah MANOVA 1 jalan. Identifikasi variabel bebasnya bimbingan belajar secara individu dan kelompok. Variabel terikatnya di sini minat belajar dan hasil belajar. Metode yang pengumpulan data yang digunakan, minat belajarnya menggunakan lembar angket pedoman. Skala Likert seperti setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan menggunakan tanda centang. Kemudian hasil belajarnya menggunakan tes objektif jumlah 30 soal. Validasi instrumen. Di sini secara singkat saya jelaskan validasi instrumennya. Korelasi produk momennya menggunakan rumus Sandianse 2010 dengan keterangan korelasi antara skor butir dengan skor total. Skor butir Y-nya skor total, N-nya banyaknya responden. Dan hipotesis yang ketiga, kemudian hipotesis ketiga dilakukan dengan uji F melalui MANOVA. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 Corvinus dengan kriteria kemudian cara signifikansi F 0,05. Keputusan diambil dengan analisis kelas price, risk, lambda, modeling price, dan Royce largest growth. Jika angka signifikansi F itu kurang dari 0,05, maka instruksi 0 ditolak. Tersebut berarti secara signifikan terdapat perbedaan terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan melalui bimbingan individu maupun siswa yang dibelajarkan secara keseluruhan. Vertikal pada siswa kelas 5 SD gugus 3 Kecamatan Banjarnegara, dan sebaliknya jika angka signifikansi F hitung lebih besar atau sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Berarti secara signifikan tidak terdapat perbedaan terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan melalui bimbingan individu dengan siswa yang dibelajarkan secara keseluruhan. Aplikasikan pada siswa kelas 5 SD Negeri gugus 3 Kecamatan Banjarnegara tahun pelajaran 2022-2023. Demikian presentasi dari saya. Yang maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dari penyampaian di sini. Itu yang akhiri dengan Padma Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.